Halo teman-teman, balik lagi ke channel saya. Kali ini saya akan membuat sebuah konten tentang GoPro. Kebetulan saya punya GoPro Hero 3 Plus Black Edition ya, barang lama. Yang kebetulan udah lama nggak kepakai. Jadi saya coba ngumpulin aksesorisnya dan unit kameranya sendiri buat satuin terus mau dijual. Karena ini udah tinggalan zaman ya. Kebetulan sebelum dijual saya jadiin konten juga sekalian sambil kita cerita bareng tentang action cam dari GoPro, Xiaomi, SJ Cam dan lain-lain sebagainya. Baiklah, betul kan saya juga punya unitnya ya. GoPro Hero 3 Plus keluaran tahun 2013. Oke. Dulu saya juga pernah sebelum pakai Hero 3 Plus Black Edition pakai Hero 3 Silver ya. Terus sebelumnya lagi juga pernah pakai Hero 2 HD. Itu 2009-2010 mungkin kalau nggak salah ya. Jadi sekarang udah terupdate Hero 8 kalau nggak salah. Udah kayak iPhone ya. Jadi udah sampai 8 dengan konsep yang minimalis tanpa cover pelindung, udah anti air ya, waterproof. Jadi sambil kita cerita-cerita, gue sambil ngasih tahu ya, ada beberapa aksesoris yang kebetulan lumayan lengkap saya punya karena saya juga kebetulan jualan aksesoris GoPro. Nah mungkin di tahun 2013 ke atas saya termasuk yang terbesar ya di Indonesia, karena dulu belum banyak yang jual aksesoris GoPro terkecuali distributor resmi. Jadi dia jual aksesorisnya yang resmi dengan logo merek GoPro. Kebetulan yang saya jual selain aksesoris resmi dari GoPro sendiri, third party yang produk OEM. Jadi OEM itu KW-nya menyerupai yang asli. Dan rata-rata hasil imporan ya dari Cina. Dan lumayan pangsanya bagus banget tahun 2013 ke atas sampai sekarang. Dan di tahun-tahun ini udah mulai berkurang dan kemungkinan toko saya juga mau saya tutup, stop berjualan aksesoris GoPro dan GoPro itu sendiri. Biarpun masih ada ya pembeli 1, 2, 3 sekian kan, cuman udah nggak serutin dulu. Dulu setiap hari orderan masuk tahun 2013, 2014. Nah, jadi aksesorisnya sendiri banyak ya, dari baterai, perlengkapan lain dan bla bla bla. Dan saya akan coba bagiin ya sedikit, tapi yang memang priority banget ketika lu pakai GoPro, barang itu harus ada aksesorisnya selain kamera itu sendiri ya. Oke, karena GoPro itu sendiri ini ya action cam ya, nggak kayak handphone yang mobile ataupun kamera digital atau kamera camcorder. Nggak, dia kelasnya mini karena memang sport action. Dipopulerinnya tahun 2011-2012 kayaknya ya, boomingnya action kamera GoPro sendiri. Barulah keluaran Xiaomi, SJ Cam, terus Sport Cam, Deep Cam dan lain-lain menyusul setelah boomingnya GoPro itu sendiri. Oke, jadi ini seperti goodbye lah buat GoPro yang selama ini jadi sebagian mata pencarian saya. Saya juga pernah ngerentalin, saya pernah punya GoPro sampai 10 unit teman-teman. Dari zaman saya kuliah di Jogja dulu, saya rentalin sampai sekarang dan tersisalah 1 unit. Terakhir saya pakai GoPro Hero 5, udah saya jual. Dan yang tersisa hanya Hero 3 Plus ini sama ya Hero 4 Silver. Hero 4 Silver juga kemungkinan nggak dijual, cuman itu aja buat pajangan aja ntar. Hero 3 Plus udah bangga banget dulu, keren. Terus hampir tiap hari ya saya pakai dulu ya, buat di-upload atau enggak saya pakai buat berenang segala macem, karena memang sport banget buat main sepeda dan lain-lain. Oke teman-teman, saya akan coba sharing apa aja dan kegunaannya masing-masing. Kayak yang saya milikin seperti ini, grip, jadi buat ngejepit ke kemanapun yang bisa menahan kamera itu sendiri. Ini karena ringan ya, nggak sampai 200
gram kalau nggak salah, ringan banget, jadi dudukannya bakal kuat. Modal penjepit kayak gini doang udah bisa dipakai. Nah, mountingnya banyak banget ya, ini dipanggilnya mounting, panggilannya banyak banget, macam-macam, jadi keren. Jadi ini bisa kalian jepit ke mobil, ke gantungan, ke sepeda, segala macam yang wajib sebenarnya kita punya ya. Kemudian pada dasarnya GoPro keluaran ini harus ada pakai casing tambahan ya, waterproof case. Nah, jadi ini tahan air di kedalaman 40 meter. Wajib pakai case tambahan karena beda dengan yang keluaran terbaru sekarang dari Hero 4 Session itu udah tanpa casing udah tahan air. Hero 4 Session bla 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 ke atasnya itu udah waterproof, dustproof, shockproof, segala macam. Kemudian ada filter ya. Ada filternya, red filter ya, biar lebih jelas kalau lagi di dalam air ya. Misalnya kita lagi nyelam terus agak gelap, wajib pakai red filter karena kamera-kamera profesional juga pakai filter air ya. Selain buat model yang keren, berguna banget nih filter. Keren banget ya. Buat zaman sekarang loh, apalagi di zaman-zaman dulu, saya ngerasa udah keren banget nih. Kemudian selain filter dan waterproof case yang standar ya buat handphone juga dan segala macam keeksistensian dunia perkameraan ataupun pervideoan, tongsis. Karena wajib ya tongsis buat ngalai. Dulu keren loh pakai tongsis, sekarang mungkin kelihatan agak aneh ya. Kemudian nah, ini namanya Doom buat ngambil angle yang lebih bagus di dalam air ketika kita lagi nyelam atau lagi snorkeling ya. Jadi buat ngambil gambar supaya lebih melengkung dan lebih detail, makanya Doom. Jadi kalau ini dipakai buat nyelam, kalau dilihat orang, pasti dipikirnya kita profesional, padahal ini cuma aksesoris. Ya meskipun emang berguna sih, jadi buat hasil yang lebih maksimal ketika lagi diving atau snorkeling ya pakai Doom ini. Dan kemudian ya terobosan terbaru ya, emas snorkeling diving ditambahin mounting. Nah dulu saya pernah ngebuat sebuah kacamata renang kayak gini, Google sambil dipasangin dudukan kamera. Dan kemudian gak lama kacamata ini keluar udah beserta dudukan buat kamera action. Nah, ini teman-teman, ada dudukannya. Jadi nggak perlu repot lagi bikin kayak saya dulu. Udah kokoh, jadi kamera nggak bakal goyang. Set. Keren ya. Padahal dulu saya sampai capek-capek bikin loh dudukannya, ditambah besi dan segala macam supaya kokoh. Dan kemudian keluarlah Mas Google buat action kamera dengan dudukan mounting yang lebih presisi ya, kuat. Kemudian standar grip ya, ini buat gagang kamera kalau lagi berenang biar nggak tenggelam, dengan warna kuning biar kelihatan ya kalau lagi di air. Modelnya ngapung, jadi kita aman lah kalau lagi berenang kamera kita lepas. Nah ini juga perlu. Terus apalagi ya, nah ini dudukan kepala, masukin ke kepala kalau kita lagi main bola, kita lagi jalan, atau kita lagi ngapain. Standar bawaan kamera udah dapet ya. Terus ini saya punya mounting juga buat jalan-jalan bareng anjing kesayangan kita, anjing apa kucing, jadi ada disediain dudukannya ya.
Jadi misal kita lagi goes sama binatang kesayangan atau lagi jalan jogging, ini dipasangnya di badan binatang kesayangan kita itu, di anjing atau di kucing, buat dokumentasi berjalan. Inilah dia dog harness ya, kalau nggak salah namanya ya. Banyak banget sampai saya bingung apa yang saya punya, apa yang saya jual, karena aksesorisnya third party-nya sendiri banyak. Terus standar buat kamera ya box, kemudian tutup cover, memori, terus adhesive lem, ini buat di helm apa segala macem, buat sepeda, kemudian buat ke motor tempelin. Jadi ya rata-rata kurang lebih seperti itu teman-teman. Banyak banget, tergantung kebutuhan kita aja buat aksesorisnya sendiri. Jadi ini diciptainnya universal ya, hampir semua kamera bisa, mau itu SJ Cam, mau itu Xiaomi Yi atau HD atau segala macam, aksesorisnya sama, dibikin universal supaya bisa dipakai ke semua merek action kamera. Jadi diciptainnya memang biar nggak repot, nggak harus gonta-ganti kamera ya. Jadi aksesoris ini sendiri buat Hero 3, 4 dan lain-lain hampir sama, terkecuali yang memang udah desain-desain terbaru ya, kayak Hero 5 dan lain sebagainya udah nggak masuk. Terus buat bawaannya sendiri ini bisa tersinkron ke handphone ya, bisa dari radio, bluetooth ataupun wireless. Karena Hero 3 ini udah termasuk remote ya, remote wireless. Jadi kita bisa ngatur tanpa handphone, bisa ngerekam, bisa video dan segala macamnya. Kemudian yang istimewanya sendiri dari GoPro ini sendiri, ini ya, baterainya, terus resolusinya, terus brandnya di atas yang lainnya, karena mungkin dia pencetus ya. Jadi standar rank harganya di atas Xiaomi, SJ Cam dan lain sebagainya. Kemudian yang bikin keren GoPro ini, dia dari dasarnya keluaran awalnya dulu dia sudah build mic ya, kita bisa tambahin mix eksternal buat record. Jadi buat ngevlog zaman sekarang tuh perlu banget pakai mic biar nggak noise. Dia tinggal di plug in aja udah built in mic 3.5 kalau nggak salah ya, standar handphone, standar jack stereo pada umumnya yang di Indonesia ya. Karena pada saat ini pengguna action kamera seperti Xiaomi, SJ Cam banyak yang modifikasi kameranya supaya built-in mic. Jadi bisa ditambahin jack ya, biar lebih jelas, lebih bening suaranya. Karena di mesinnya sendiri itu udah nggak pasang. Beda sama GoPro tuh udah built-in, artinya tuh sudah otomatis terpasang di dalam sebuah mesin. Nah, kalau dimodifikasi kamera-kamera lain bisa ya, cuman lebih keren bawaan. Lalu kalau resolusi standar ya 16 megapiksel pada zaman ini udah keren. Kemudian angle wide angle-nya mungkin 155 160. Jadi fish eye kalau pada bahasa kerennya. Karena zaman dulu juga sempat booming fish eye. Ini udah lumayan 160 derajat, udah melengkung, udah lebar. Ini dia GoPro Hero 3 Plus Black Edition. Di atasnya silver. Karena pertama Hero HD 1, Hero HD 2, Hero 3 Plus, Hero 3 silver, white, black, kemudian 3 Plus
white, silver, black. Nah, dia berbeda di resolusi maksimalnya. Ketahanan baterainya ya standar ya, sama. Lalu di atasnya Hero 4 silver dan black, Hero 5, Hero 6, Hero 7, Hero 8 dan sekian. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya cerita-cerita singkat saya pengguna GoPro pada 7 tahun 8 tahun yang lalu. Sekarang sudah tidak zamannya lagi, jadi ini akan saya mungkin dijual murah banget, sejutaan gitu sekarang udah dapet ya. Oke teman-teman, sekian aja ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Kita sambil cerita-cerita bareng. Mungkin ada yang sehobi ya. Stay tune di channel saya aja. Saya akan tetap update mulai minggu ini, akan banyak konten-konten seru, review dan segala macam. Jadi thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe atau di komen, kita saling membangun. Thank you guys. Selamat malam.